Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah laptop ROG dari seri Zephyrus. Tapi versi Zephyrus yang gue coba kali ini yang menggunakan dua layar. Dan udah menggunakan prosesor terbaru dari AMD 5000 series. Ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo SI 15GX551QM. Di video sebelumnya kan gue udah nge-review laptop dari seri ZenBook Duo yang sama-sama udah pakai dua layar. Tapi yang mau gue review kali ini yang menggunakan prosesor dari AMD 5000 series. Kalau di video sebelumnya kan yang pakai prosesor warna biru tuh. Nah yang sekarang nih warna merah. Buat gue yang seorang konten kreator, menurut gue laptop ini tuh cocok banget. Karena dua layar laptop ini pastinya berguna banget buat menunjang multitasking gue. Kayak misalnya layar utamanya ini bisa gue jadiin buat cari referensi konten. Dan layar keduanya bisa gue taruh buat bikin catatan gue. Banyak banget skenario yang bisa gue bikin dari dua layar laptop ini. Untuk spesifikasi dari laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H. Kode akhiran H itu menandakan bahwa laptop ini dikhususkan buat high performance. RAM 16GB, DDR4 dual channel. Storage-nya 1TB M2 NVMe 3.0 performance SSD. Untuk integrated GPU-nya menggunakan AMD Radeon RX Vega 8 dan discrete GPU-nya menggunakan RTX 3060 6GB. Untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga Rp35.999.000. Memang kalau dilihat dari segi harga ya, laptop ini tuh termasuk mahal, tapi kalau dilihat dari segi investasi bisa jadi laptop ini tuh jadi lebih menarik. Secara tampilan laptop Zephyrus Duo SI ini lebih ke gaming banget. Desainnya itu powerful dan khas ROG banget. Bahan dari laptop ini juga udah menggunakan full metal dan untuk warnanya sendiri menggunakan warna full black di semua sisi. Untuk sisi belakang laptop ini juga ada logo ROG dan juga ada aksen bulat-bulat di bawah sisi strip body belakangnya ini. Bikin kesan laptop ini tuh jadi kelihatan powerful banget. Untuk bobotnya sendiri sayangnya ini lumayan berat ya, di 2,48 kg. Alasan beratnya karena bahannya ini terbuat dari full metal. Untungnya laptop ini tuh mengusung desain ultra thin. Jadi untuk ketebalannya ini cuman berukuran 2,9 cm. Pengalaman gua ya, emang laptop ini tuh cukup berat buat dibawa kemana-mana. Bikin cukup pinggang itu lumayan encok lah. Tapi kalau laptop ini udah dibawa ke tongkrongan, laptop ini tuh otomatis jadi pusat perhatian. Jadi cukup terbayarkan lah ya. Buat bagian layar utama, laptop ini memiliki bezel yang cukup tipis di bagian kanan, kiri, dan atasnya. Dan masih cukup tebal di bagian bawahnya. Karena bezel layar laptop ini cukup tipis ya, sayangnya harus mengorbankan webcamnya. Tapi tenang aja nih, di paket pembeliannya kalian bakal ngedapetin webcam eksternal yang resolusinya itu bisa dapet di 1080p 60fps. Kalau gue pribadi sih gue lebih prefer eksternal webcam ya daripada internal webcam bawaan laptop. Karena untuk resolusinya itu jadi bisa lebih tinggi. Apalagi kalau kalian seorang streamer gamer ya, jadi bisa sesuka hati buat naruh eksternal webcamnya dimanapun kalian mau. Untuk panel layar yang pakai laptop ini menggunakan IPS panel dengan resolusi 1920x1080p. Ukuran layar dari laptop ini berukuran 15,6 inch dengan refresh rate yang cukup tinggi di 300Hz dan memiliki respon time yang cukup cepat nih di 3 milisekund aja. Udah mendukung anti glare dan memiliki tingkat kecerahan sebesar 340 nit. Untuk keakuratan warna dari laptop ini udah 100% sRGB. Secara spesifikasi, laptop ini tuh mumpuni banget buat pemakaian gaming. Apalagi ditambah dengan refresh rate dan respon time yang cukup cepat. Bikin pemakaian gaming itu jadi lebih smooth. Selain buat gaming, laptop ini juga pastinya bisa digunakan buat konten kreator. Karena layar utama dari laptop ini udah mendapatkan sertifikasi Patent Validated. Geser ke layar kedua. Asus namain layar keduanya ini sebagai ROG Screen Pad. Untuk ukuran layarnya sendiri dia 14 in dan resolusinya 1920x550 pixel dengan rasio 32:9 dan dengan refresh rate sebesar 60Hz dan juga udah mendukung anti glare finish. Sayangnya untuk kualitas layar keduanya ini agak sedikit berbeda ya dari layar utamanya. Kalau kita geser layar utama ke layar kedua langsung kelihatan beda banget. Layar keduanya itu cenderung warnanya tuh agak kegelap-gelapan gitu sih. Tapi yang gue suka dari layar keduanya ini itu udah mendukung fitur touchscreen dan kalian juga bisa atur pengaturan layar keduanya ini di bagian kirinya. Yang paling gue suka sih di bagian task group ya, karena di task group itu kalian bisa atur screennya buat multitasking.
Jadi nggak perlu lagi deh buat ngatur satu-satu. Tinggal sekali klik langsung kebuka semua aplikasi yang udah kita atur. Oh ya, untuk posisinya layar keduanya ini bisa ngangkat sampai 13 derajat. Jadi bisa lebih mudah buat pemakaiannya. Nah sekarang buat keyboardnya nih. Jadi buat posisi keyboardnya ini jadi bergeser sedikit ke bawah. Buat awal-awalnya sih agak susah ya dan awkward buat dipakai. Tapi lama-kelamaan jadi sedikit terbiasa lah. Cuma kalau buat dipakai ngetik, gue tuh ngerasa agak sedikit pegel sih. Soalnya posisi keyboardnya ini agak sedikit ke bawah. Tapi untungnya paket pembeliannya kalian itu bakal mendapatkan armrest. Cuma ya agak PR aja gitu kalau harus kemana-mana bawa armrest. Untuk backlit dari laptop ini juga udah menggunakan backlit RGB khas ROG. Warna RGB-nya pun ini per tombol ya, atau per key. Dan memiliki travel distance sebesar 1,4 mm. Kalian juga bisa atur untuk gonta-ganti warna keyboardnya di aplikasi Armoury Crate. Dan untuk keyboardnya ini juga udah mendukung Asus Aura Syn. Paling yang agak sedikit beda itu di warna tombol on-off-nya ya, karena warnanya itu stuck di warna merah aja. Untuk bagian trackpadnya juga agak sedikit beda nih dari laptop kebanyakan, karena bentuknya itu panjang ke bawah. Awal-awal sih sama kayak keyboardnya ya, butuh adaptasi lagi. Tapi yang gue suka dari trackpadnya ini ada tambahan fitur tombol number pad. Tinggal kalian tekan aja ujung trackpadnya dan otomatis langsung muncul tombol number padnya. Masuk ke sisi portnya, untuk bagian port sisi kanan itu ada 2 USB Type A 3.2 Gen 2 dan 1 port USB Type C 3.2 Gen 2. Support power delivery dan display port. Untuk bagian kiri ada micro SD card reader dan 1 port combo audio jack 3,5 mm. Di bagian belakang laptop ini juga ada port tambahan lagi. Ada port Ethernet, 1 USB Type A 3.2 Gen 2 dan HDMI port. Nah ini nih buat performanya. Cara spesifikasi laptop ini tuh mumpuni banget karena punya combo yang oke banget. Pakai prosesor terbaru AMD Ryzen 7 5800H ditambah sama GPU RTX 3060. Apalagi dengan refresh rate sebesar 300Hz dan respon time yang sangat kecil ya, 3 millisecond. Jadi buat game sekelas AAA itu sabi lah. Di video review kali ini kita udah uji laptop ini di beberapa game. Untuk pengetesan gamenya ini gue pakai di mode turbo ya. Berikut adalah hasil pengetesannya. Nah ini kalau yang settingannya 1920x1080 dia cuma dapat di 60 Hz. Sedangkan kalau yang 1680x1050 16:10 dia dapat di 300 Hz. Kalau gue sih milihin aja deh. Udah gue apply, gue setting, langsung aja in game ya. Nah, jadi di sini gue mau ngasih tahu kalian kalau mau aktifin kontrol panel di layar keduanya ini, kalian tinggal masuk ke sini, kontrol panel setting dan kameranya ke atas. Nah, di sini. Jadi kalian tinggal enable app list-nya aja. Di sini ada beberapa aplikasi yang support. Ada Photoshop, Lightroom Classic, After Effects sama Premiere Pro. Sini tinggal save file aja. Nah, dia langsung otomatis kebuka untuk kontrol panel di Adobe Premiere Pro. Untuk benchmarknya, di pengetesan benchmarknya ini gue juga udah pakai mode turbo. Dan berikut adalah hasilnya.
Laptop ini kan kenceng ya. Nah, terus performa pendinginnya gimana? Jadi laptop ini tuh memiliki dua kipas di bagian bawah. Ditambah layar keduanya ini ngangkat 13 derajat. Jadi bikin airflow itu meningkat 30%. Selama pemakaian gua, kalau gua aktifin mode turbo, untuk suara fan-nya ini nggak terlalu berisik banget. Dan untuk suhunya pun masih cukup terjaga di bagian atasnya ini. Tapi kalau untuk bagian bawahnya nih ya, agak sedikit panas sih. Saran gue sih kalau mau pakai mode performance atau mode turbo, mending kalian taruh laptopnya ini di atas meja, jangan ditaruh di pangku karena lumayan panas. Buat bagian audionya, laptop ini pakai setup 4 speaker, 2 di bagian atas layar kedua dan 2 di bagian bawah laptopnya. Untuk suaranya pun menurut gue udah oke banget. Suara gedenya itu nggak cempreng ya, dan cenderung bulat. Mungkin karena ada fitur Dolby Atmos sama high-res audio kali ya. Buat yang penasaran sama suara speakernya, ini gue kasih contoh suaranya. Karena laptop ini dikhususkan buat performa ya, untuk pemakaian baterai laptop ini tuh cukup menguras baterai banget. Karena selama pemakaian gua pakai laptop ini di mode silent, brightness 30%, dan dengan layar kedua yang aktif. Brightness-nya juga sama-sama di 30%. Baterainya itu termasuk boros sih, karena cuma bertahan di 3 jam 48 menit aja. Padahal pemakaiannya ini gue cuma pakai buat browsing dan nulis skrip aja. Untuk spesifikasi baterainya ini berukuran 90 Wh. Di paket pembeliannya kalian juga bakal dapat 2 charger. Charger yang gede itu punya output daya sebesar 240 Watt dan charger yang kecil itu dayanya sekitar 100 Watt. Buat kalian yang suka performa, gue saranin sih mending bawa charger yang gedenya aja. Gue juga udah coba pengecasannya dari bener-bener mati sampai 100%, makan waktu sekitar 1 jam 50 menit. Di skenario ini gue pakai charger yang gede ya, yang 240 Watt. Oke, ini dia kesimpulan gue buat laptop ini. Sepengalaman gue pakai laptop ini tuh emang laptop ini oke banget buat urusan performa, apalagi buat urusan gaming dan editing. Selain buat urusan gaming, hal yang paling gue suka dari laptop ini tuh di layar keduanya. Karena buat gue yang suka multitasking ya, laptop ini tuh enak banget buat dipakai. Fitur dari laptop ini juga udah oke banget. Dari sistem pendingin atas laptopnya tuh yang udah oke banget, terus kualitas audio yang juga udah cukup oke, ditambah laptop ini juga udah mendukung AI noise cancelling. Fitur ini tuh berguna banget kalau kalian suka pakai laptop buat video conference atau Google Meet atau Zoom. Kekurangan yang gue rasain paling di bagian keyboard dan trackpadnya ini, karena posisinya itu agak sedikit berbeda ya dari laptop kebanyakan. Jadi gue tuh harus butuh adaptasi lagi. Kalau buat mobilitas, menurut gue laptop ini tuh kurang oke, karena laptop ini lumayan berat dan baterainya juga termasuk boros. Apalagi kita tuh harus bawa charger yang cukup gede buat dapetin performa yang tinggi. Ya namanya juga sebuah barang ya, pasti ada plus dan minusnya. Oh ya, untuk upgrade dari laptop ini, untuk RAM-nya itu bisa di-upgrade. Karena ada 2 slot yang masing-masing keisi 8 GB. Tapi untuk upgrade-nya ini cuma bisa diganti yang 1 slot aja. Jadi 8 tambah 16 atau 32. Untuk storage-nya juga ada 2 slot ya, 1 slot isi 1 TB dan 1 slot kosong. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga video gue ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari laptop di harga 30 jutaan atau laptop investasi lah. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.